Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami ingin menyampaikan presentasi terkait proposal proyek kami. Proposal ini merupakan hasil dari riset dan analisis yang telah kami lakukan. Kami berharap melalui presentasi ini kami dapat menjelaskan ide dan langkah-langkah yang telah kami susun dengan jelas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Regina Cayani Aulia dengan NIM H340124 1013. Saya akan menjelaskan tentang judul dan latar belakang. Judul dari proyek yang kita bikin yaitu pengaruh praktik pungutan liar dari sektor retail dan pariwisata terhadap perilaku konsumsi mahasiswa PKU IPB. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia memiliki daya tarik pariwisata yang luar biasa, sehingga menjadi barometer konsumsi domestik dan menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi besar kedua sektor ini seringkali terhambat oleh masalah klasik. Praktik pungutan liar pungli yang secara yuridis didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum berupa permintaan pembayaran yang tidak sah dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks pariwisata, praktik pungli kerap kali terjadi secara sistematis dan struktur, melibatkan oknum-oknum dari berbagai tingkatan, mulai dari petugas parkir, aparat keamanan, hingga pejabat daerah. Baik, selanjutnya saya Lidwina Kristantia Sitanggang dengan NIM H2401241111 akan menjelaskan tentang dampak pungli. Dampak pungli tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Pungli menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian, dan rasa tidak aman dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana praktik pungli mempengaruhi perilaku konsumsi dan minat berkunjung, terutama di kalangan generasi muda yang semakin kritis dan sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen. Saya, Alia akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan minat berkunjung mahasiswa PKU IPB. Baik, saya Aliwita Ramadanti dengan NIM H2401241108 akan menjelaskan metodologi dari proposal kami. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei dengan menggunakan Google Form, dan responden dalam penelitian kami adalah mahasiswa pendidikan kompetensi umum PKU IPB University yang diminta untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh pungli dalam sektor retail dan pariwisata. Data yang kami gunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan peubah nominal, ordinal, dan rasio. Peubah-peubah yang kami gunakan ada asal fakultas, asal kelas, tempat tinggal saat ini, jumlah uang bulanan, frekuensi belanja ke toko dan jalan-jalan ke tempat wisata, seberapa pengaruh pungli terhadap kondisi finansial Anda, tindakan setelah mengalami pungli, setuju atau menolak adanya pungli, lokasi pungutan liar, jenis pungutan liar, pelaku pungutan liar, persepsi kunjungan terhadap toko atau tempat wisata yang sama setelah terkena pungli, tingkat ketidaknyamanan konsumen saat bertemu dengan pungli, dan besaran pungutan liar. Oke, perkenalkan, aku Muhammad Abi Febrianza dengan NIM H3401241017 yang akan menjelaskan instrumen pengumpulan data di mana kita menggunakan data primer. Yang pertama, instrumen pengumpulan data, di mana data diperoleh dari kuesioner yang akan diproses dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Sumber data, 2. Prosedur validasi data, ketiga. Pengorganisasian data. Selanjutnya, pada bagian ini saya, Quinta Dibara dengan NIM H2401241164 akan membahas mengenai rencana metode pengumpulan datanya. Untuk
Untuk pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode survei berbasis kuesioner yang dibuat melalui platform Google Form. Kuesioner ini kemudian disebarluaskan kepada mahasiswa PKU agar dapat dijangkau oleh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Responden juga dapat mengisi survei tersebut dalam bentuk pilihan maupun isian terbuka, sehingga memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman serta perspektif mereka secara lebih mendetail. Selanjutnya ada rencana metode analisis. Untuk metode analisis data dalam penelitian ini, kami menggunakan statistik deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi data serta pola tanggapan mahasiswa terkait pungutan liar. Selain itu, metode ini juga mempermudah proses interpretasi data dengan menyajikan hasil dalam bentuk visual yang lebih informatif. Tahap analisis yang kami lakukan meliputi yang pertama itu ada analisis variabel nominal untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua ada analisis variabel ordinal untuk melihat urutan atau peringkat dari tanggapan mahasiswa. Yang ketiga ada analisis variabel rasio untuk memahami perbedaan nilai secara lebih kuantitatif. Yang keempat ada interpretasi dan kesimpulan untuk mengetahui bagaimana pungli memengaruhi perilaku konsumsi manusia. Dengan tahapan-tahapan ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas terkait dampak pungutan liar dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa PKU IPB. Oke, perkenalkan nama saya Rafa Patsa dengan NIM H24012411109. Saya akan menjelaskan rencana metode analisis, yaitu analisis variabel nominal kami dan analisis variabel ordinal. Yang pertama adalah analisis variabel nominal. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebaran berbagai kategori, seperti jenis pungutan liar di mana, lokasinya di mana, dan respon mahasiswa setelah mengalaminya itu gimana. Dan data ini akan dianalisis menggunakan persentase dan ditampilkan dalam bentuk diagram agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada variabel ordinal. Ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang dampak pungutan liar pada minat belajar mereka, yang akan dianalisis menggunakan ukuran pemusatan data seperti media dan modus. Hasil analisis ini kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran agar distribusi tanggapan mahasiswa bisa lebih terlihat dan jelas. Rencana metode analisis selanjutnya adalah analisis variabel rasio. Dengan data skala rasio, jumlah pungutan liar dan tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan akibat pungli bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti histogram atau box plot. Dan hal ini dapat mempermudah visualisasi serta analisis kami. Selanjutnya, untuk interpretasi dan kesimpulan, data yang terkumpul nanti akan kita analisis untuk melihat seberapa besar dampak praktik pungutan liar di sektor retail dan pariwisata terhadap pola konsumsi mahasiswa PKU IPB. Perkenalkan, saya Syifa Walia Rahma dengan NIM H34012411033. Kapan sih pelaksanaannya? Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan kami. Pada 8 hingga pekan 9, kami akan melakukan penyebaran survei untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya, pada pekan 10 hingga 12, kami akan melakukan screening data hasil survei serta mempersiapkan presentasi proyek. Dan akhirnya, pada pekan 13 atau pekan 14, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Sekian prestasi dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.